Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang salah satu tokoh besar dalam dunia Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, khususnya pandangan beliau tentang akhlak dan tasawuf. Nah, materi ini saya ambil dari buku Akhlak Tasawuf dalam Perspektif Al-Ghazali, karya Dr. Muhammad Sholihin. Nah, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena kita hidup di zaman yang dimana krisis moral, stres, dan kebingungan hidup itu makin banyak terjadi. Nah, dengan kita belajar dari Imam Al-Ghazali, itu bisa jadi solusi agar kita tetap punya arah hidup yang benar. Nah, di awal, buku ini menjelaskan bahwa akhlak dan tasawuf itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Akhlak itu adalah hasil akhir, buah dari hati yang bersih. Sedangkan tasawuf itu adalah proses pembersihan dari hati itu sendiri. Nah, lalu ini Imam Al-Ghazali ingin mengajak kita agar kita itu tidak hanya menjadi seorang muslim secara lahir, tetapi juga mempunyai hati yang hidup dan dekat dengan Allah. Karena apa gunanya kita ibadah secara lahir kalau hati kita itu masih kotor, iri, sombong, dan jauh dari Allah. Nah, selanjutnya itu adalah konsep akhlak. Nah, bagaimana sih konsep akhlak dalam perspektif Imam Al-Ghazali? Nah, Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang memang sudah tertanam kuat dalam jiwa, sehingga ketika kita melakukan kebaikan itu dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang. Misalnya, kayak ketika kita melihat orang yang sedang dalam kesusahan, kita langsung ingin membantu orang tersebut, maka itu yang disebut akhlak. Bukan karena kita dipaksa untuk melakukannya, tapi karena hati kita yang memang sudah terbiasa dengan kebaikan. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Akhlak terpuji itu contohnya seperti jujur, sabar, rendah hati, dermawan, dan lain-lain. Nah, sedangkan akhlak tercela itu seperti sombong, marah, iri, dengki, dan lain sebagainya. Bagi Imam Al-Ghazali, kita itu tidak hanya cukup mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi bagaimana caranya kita harus bisa melatih diri kita agar sifat baik itu menjadi karakter tetap. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep tasawuf. Teman-teman, banyak orang yang salah paham mengira bahwa tasawuf itu hanya untuk orang-orang yang menyepi di hutan atau di pondok pesantren. Padahal Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tasawuf adalah jalan bagi orang-orang yang ingin membersihkan hati dari segala hal selain Allah. Tujuannya adalah agar hati kita hanya bergantung kepada Allah, sehingga hidup itu terasa lebih ringan. Nah, ada 3 hal atau 3 tahapan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu adalah takhalli. Takhalli itu adalah ketika kita mengosongkan hati dari segala sifat yang buruk. Yang kedua itu ada tahalli. Tahalli adalah ketika kita isi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Yang ketiga itu ada tajalli. Kita merasakan kedekatan dengan Allah dan hati kita itu terasa jauh lebih tenang. Nah, kita umpamakan seperti ini. Bayangkan kalau hati kita itu seperti gelas, terus lumpur itu seperti sifat yang buruk, dan air yang jernih itu adalah cahaya kebaikan dari Allah. Kalau gelas tersebut masih penuh dengan lumpur, maka air yang jernih itu sulit masuk. Nah, begitu juga dengan hati, apabila diisi dengan sifat-sifat yang buruk, maka kebaikan itu sulit masuk. Nah, selanjutnya itu adalah metode penyucian jiwa. Imam Al-Ghazali memberikan langkah praktis untuk membersihkan hati. Yang pertama itu mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Misalnya kayak kita mengendalikan amarah, menundukkan pandangan. Nah, yang kedua itu adalah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita merasa selalu diawasi, maka kita akan malu berbuat dosa
meski kita dalam kesendirian. Yang ketiga itu ada muhasabah, mengevaluasi diri. Tanyakan pada diri kita setiap malam, hari ini kita sudah melakukan apa? Lalu apa yang harus kita perbaiki? Nah, semua ini adalah bagian dari tazkiyatun nafs, yaitu proses panjang untuk menjadikan hati jauh lebih bersih. Dan ini bukan kegiatan sekali jadi, tapi melalui latihan setiap hari. Nah, materi selanjutnya itu adalah relevansi di era modern. Teman-teman, kalau kita lihat sekarang, ajaran ini justru makin relevan. Banyak orang yang merasa stres, cemas, bahkan kehilangan arah hidup hanya karena terlalu sibuk mengejar dunia. Nah, tasawuf itu mengajarkan kita untuk menenangkan hati, fokus pada yang penting, dan kembali kepada Allah. Bayangkan kalau nilai-nilai ini diterapkan di sekolah, kampus, bahkan di pemerintahan, maka korupsi akan semakin berkurang, kejujuran akan meningkat, dan masyarakat itu jauh lebih damai. Nah, inilah kenapa tasawuf itu bukan hanya menjadi urusan pribadi, tapi bisa jadi solusi agar krisis moral di bangsa kita jadi menurun. Nah, dari semua pembahasan kita tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa akhlak dan tasawuf itu seperti pohon dengan akar. Tasawuf itu adalah akar, proses dari pembersihan hati, sedangkan akhlak itu adalah buahnya, perilaku baik yang terlihat dalam kehidupan. Nah, kalau akarnya sehat, maka buahnya pun akan bagus. Jadi, kalau kita ingin akhlak yang mulia, mulailah dari hati yang bersih. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.